Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali kita pada mata kuliah profesi kependidikan. Nah, kita melanjutkan materi sebelumnya, itu bagian kedua mengenai profesi guru sebagai jabatan nasional. Nah, hari ini kita akan melihat ya bagaimana jenis guru dan tugas guru. Jadi diharapkan kalian mampu nantinya menjelaskan jenis guru dan uraian tugas guru. Apa saja sih jenis guru? Ada 3 jenis guru. Pertama, guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru bimbingan konseling. Apa saja? Siapa sih guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru bimbingan konseling? Guru kelas adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam proses pembelajaran seluruh mata pelajaran di kelas tertentu. Jadi misalnya di TK, di SD, di madrasah, atau di SDLB. Ya, atau pada satuan pendidikan formal yang sederajat. Ya. Nah, kecuali guru mata pelajaran pendidikan jasmani ya dan kesehatan serta guru agama. Jadi guru olahraga dan guru agama itu bisa menjadi guru kelas ya. Nah, kemudian yang kedua, guru mata pelajaran. Nah, guru mata pelajaran adalah guru yang mempunyai tugas tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam proses pembelajaran pada satu mata pelajaran saja. Jadi pada mata pelajaran tertentu yang diajarkannya ya. Sama pada satuan pendidikan di SD, SMP, SMP-LB, menengah, SMA, SMK, dan MA ya kalau madrasah. Nah, itu guru mata pelajaran. Sekarang yang guru bimbingan konseling atau disebut juga dengan konselor. Apa itu? Yaitu guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam kegiatan bimbingan dan konseling terhadap sejumlah peserta didik satuan pendidikan formal di SD sampai dengan SMP dan SMA. Nah, jadi ketiga jenis guru ini pasti kalian sudah tahu bukan? Selama kalian menempuh pendidikan di sekolah, kalian bisa melihat ada guru kelas, ada guru mata pelajaran, ada juga guru bimbingan konseling. Ya. Nah, jenis guru ini bisa kalian baca nantinya di Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010, ya. Nah, di situ akan dijelaskan ketiga jenis guru tersebut. Kita lanjut. Sekarang bagaimana sih tugas-tugasnya? Nah, ini dia tugas guru. Tugas utama guru itu adalah ya. Jadi kalau kalian mau menjadi guru, kalian harus mengutamakan tugas ini. Pertama, mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, mulai dari anak usia dini, pendidikan formal ya, PAUD ya, kemudian pendidikan dasar di SD, kemudian pendidikan menengah di SMA, SMK, serta tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah madrasah. Nah, apa sih tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah atau mana itu tadi? Misalnya kepala sekolah, itu sebagai tugas tambahan. Tapi dia sebenarnya adalah guru. Nah, ini bisa kalian baca di Peraturan Menteri PAN RB nomor 16 tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Nah, sekarang tadi kita kan ada guru kelas. Nah, apa sih uraian tugas guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru bimbingan konseling? Nah, untuk guru kelas dan guru mata pelajaran, kewajiban yang harus dilakukan oleh guru kelas dan guru mata pelajaran itu
ada beberapa, ya. Pertama, menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan. Jadi, guru harus tahu kurikulum. Kedua, menyusun silabus pembelajaran. Nah, jadi dia harus tahu silabusnya. Kemudian ketiga, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran yang sering disingkat RPP. Nah, kalian nanti kuliah sekarang baru semester 4 ya. Nah, nanti kalian akan diajarkan bagaimana membuat, menyusun RPP. Lalu setelah menyusun RPP, melaksanakan kegiatan pembelajaran. Jadi kalian akan tampil di depan kelas mengajar. Kalian sebelum itu akan diajarkan selama pendidikan di PGSD ini akan diajar bagaimana mempraktekkan mengajar ya. Nanti ada mata kuliah micro teaching namanya ya. Kemudian setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran, ini poin penting, menyusun alat ukur. Ya, jadi sebelum mengevaluasi kalian harus menyusun terlebih dulu alat ukur atau soal sesuai mata pelajaran. Lalu kalian juga harus bisa menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran di kelasnya. Tuh ya, itu yang keenam. Nah, yang ketujuh, menganalisis hasil penilaian pembelajaran. Jadi setelah dikasih tes, dinilai, ya, dianalisis. Kemudian yang kedelapan, melakukan tindak lanjut, ya, yaitu perbaikan, ya. Kalau misalnya siswanya harus diremedial, maka harus diremedial. Tapi bagi siswa yang bagus, berarti ditingkatkan, dilakukan pengayaan. Kemudian yang kesembilan, melakukan bimbingan dan konseling di kelas yang menjadi tanggung jawab. Nah, jadi untuk bimbingan konseling ini karena dia guru kelas, ya, dia harus bisa menjadi bimbingan dan konseling. Nanti itu pada materi selanjutnya kita akan bahas, ya. Lalu menjadi pengawas penilaian dan evaluasi hasil belajar di sekolah, ya. Lalu juga harus membimbing guru pemula dalam program induksi. Jadi kalau kalian sudah menjadi guru nanti ada guru yang baru masuk, kalian harus membimbing, ya. Kemudian tugas yang lain, membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran. Nah, jadi jangan hanya mengajar ya nak ya, kalian juga bisa aktif dalam kegiatan ekskul. Kemudian melakukan pengembangan diri. Nah, ini poin penting lagi juga ya. Nanti yang berkaitan dengan angka kredit tadi, kalian harus ada pengembangan diri. Lalu melaksanakan publikasi ilmiah. Nah, jadi pengembangan diri tadi misalnya begini nak, kalian mengikuti pelatihan ya, nanti kalau sudah jadi guru ya, seperti itu. Lalu menulis artikel. Nah, jadi dari sekarang Ibu sudah latih kalian bagaimana menulis makalah, seperti itu ya. Lalu mengikuti kegiatan seminar, jadi ada presentasi ilmiah. Nah, itu adalah tugas dari guru kelas dan guru mata pelajaran. Sedangkan guru bimbingan konseling itu berkaitan hampir sama dengan yang Ibu sebutkan tadi, tapi di situ mengarah bagaimana membimbing dan mengkonselingkan siswanya, ya. Jadi sama, guru BK itu sama seperti yang Ibu sebut tadi, tapi mengarah ke membimbing dan mengkonselingkannya, ya. Nah, itu. Jadi tugas-tugas itu untuk lebih jelasnya kalian bisa baca di Permenpan RB nomor 16 tahun 2009, ya. Kemudian untuk pertemuan kita pada hari ini secara berkelompok, silakan membuat makalah, jadi dalam bentuk makalah ya jadinya ya, LKM yang sudah Ibu kirimkan di e-learning. Nah, di situ kalian jelaskan pengertian jabatan fungsional dan profesional, persyaratan menjadi guru, jenis guru, uraian tugas guru. Nah, jangan lupa cara membuat makalah tersebut. Setelah kalian ambil dulu beberapa sumber pengertian menurut si A, menurut si B, menurut si C, minimal 3, ya. Kemudian kalian simpulkan, ya. Jangan lupa selalu membuat sitasinya, ya. Jadi harus dicantumkan sumbernya, lalu di akhir makalah kalian cantumkan daftar pustaka. Oke, anak-anakku semua.
kita akhiri pertemuan pada hari ini. Silakan untuk merespon pada e-learning forum diskusi ya, untuk membicarakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan materi kita ini sehingga kalian akan mendapatkan pengertian yang bulat mengenai profesi guru sebagai jabatan fungsional dan jabatan profesional. Baik, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.